Bung Rocky, kita ngobrol lagi ya. Tadi pagi kita ngobrolin soal sitting duck dan juga lame duck gitu ya. Dan kita memang dengan munculnya pemikiran semacam itu atau analisis semacam itu karena situasi di koalisi pemerintahan, dan itu juga kita lihat misalnya sekarang ini pada PKB. Caimin gitu ya. Kalau dulunya dia call-nya cuma cukup jadi wapresnya Prabowo, ternyata belakangan berubah karena dia call-nya sekarang jadi presiden, apalagi kemudian istimewa ulama PKB mengamanahkan dia untuk jadi presiden. Sementara di NU sendiri sudah memperingatkan Bupati jangan bawa-bawa pencapresan dan NU dalam pencapresan gitu. Ini menarik menurut saya untuk kita bahas karena ini mengubah konstelasi. Kalau sebelumnya kita menduga Pak Prabowo itu akan berpasangan dengan Caimin, bisa jadi setelah Ibu Megawati di PDIP, mungkin kembali lagi nih CLBK juga antara Puan dan Pak Prabowo gitu. Iya, ini sekarang setelah sitting duck, lame duck, sekarang ada bebek liar. Wild Bebek yang, duck ya. Jadi ya. iya ini bebeknya keluar kandang Hmm. tanpa ada gembala tuh. Jadi kemana-mana tuh. Ya, tapi ini kalau Nah, bebek liar biasanya justru jadi sasaran tembak loh. Pemburu-pemburu bebek liar tuh kalau di tradisi barat begitu kan. ya itu karena itu bebek liar dari PKB ingin cari kandang di tempat yang paling aman yaitu NU. Tapi NU udah keburu memberi sinyal bahwa nggak bisa NU untuk dipolitisir. Kita nggak tahu apakah sinyal itu sekedar untuk menaikkan nilai tukar atau memang NU kembali ke kitoh bahwa NU itu adalah organisasi kebudayaan, bukan organisasi yang menginginkan persaingan politik itu. Dengan akibat yang sekarang NU dianggap terlalu politis dan terlalu pro rejim tuh, sehingga NU sebagai watak kebudayaan bangsa itu hilang nilainya tuh. Jadi itu dilemanya tuh. Padahal saya ingin tahu bahwa kalau nggak ada NU, PKB itu juga zong kosong sebetulnya tuh. Jadi begini dilemanya. Nah, kita mau lihat Caimin tentu orang yang konsisten. Dia tahu bahwa dia ketua partai. Dia tahu bahwa dia harus capai prestasi tertinggi di Republik, yaitu sebagai presiden tuh. Dia udah coba-coba dari beberapa waktu yang lalu dan pemilu 2019 dia merasa hanya dia yang bisa jadi wakil presiden. Itu nggak terjadi. Jadi ini kesempatan terakhir Caimin untuk memaksimalkan. Nah, konsolidasi aja partainya tuh. Kalau ada koktail efek dari hasil konsolidasi, pasti NU akan datang ke Caimin tuh. Tetapi tergantung juga dari sikap NU, apakah NU betul-betul mau mengundurkan diri dari politik dan mengkonsolidasi kenahdatulan ulamanya, atau juga mau bermain. Misalnya begitu Caimin, bisa aja Caimin tiba-tiba muncul lalu elektabilitasnya menyalip Ganjar misalnya. Ya pasti NU tergoda juga untuk main politik kan. Kalau enggak Caimin akan cari koalisi dengan partai yang lain tuh. Jadi bahayanya di situ tuh. Kalau NU tidak tegas maka Caimin merasa oke, PKB bisa koalisi dengan beberapa partai Islam dan tanpa NU. Dan NU mungkin berhitung wah ini rugi lagi nih. Jadi sekali lagi kepastian-kepastian ini disebabkan oleh politik Pak Jokowi yang menunda atau memfavoritkan seseorang. Dan sekarang berantakan semua kan. Jadi kita dorong Caimin untuk terus supaya Caimin balihonya dikembalikan. Karena masih ada baliho lama tapi tinggal digantikan. Sekarang saatnya nyapres beneran. Kira-kira begitu. Saya usulkan baliho Caimin itu tulisnya begitu. Sekarang saatnya nyapres beneran. Gitu. Ini kita sumbang nih, nyumbang judul pada Caimin. Oke, tetapi apakah manuver dari Caimin ini juga merupakan satu indikator dia melihat bahwa grab-nya Pak Jokowi itu juga sekarang melemah gitu. Jadi dia mulai berani bermanuver lagi gitu. Ya tentu Caimin tahu bahwa Ganjar itu udah diusir oleh PDIP. Jadi Ganjar itu udah berantakan. Nah kalau Ganjar mau maju sendiri nggak mungkin. Karena ada aturan 20%, aturan partai pendukung. Caimin nggak ada problem itu. Dia udah punya PKB. Jadi misalnya bisa Caimin bilang, Ganjar udah jadi wakil gue aja loh. Pokoknya suara lu pindahin ke gue tuh. Kira-kira bisa begitu Caimin dan Ganjar. Jadi bukan Ganjar Caimin, Caimin Ganjar. Karena Caimin punya tiket, punya portofolio sebagai ketua partai dan itu memungkinkan dia untuk deal dengan Ganjar dan elemen-elemen Ganjar dan Jokowi ya udah pergi ke
PKB ke Caimin tuh. Tapi satu waktu mungkin Ibu Mega merasa, wah Caimin udah banyak dukungannya. Mari kita maju sama-sama. Maka terjadilah koalisi antara PDIP PKB, Ibu Mega presiden, Caimin wakil presiden. Nah itu Caimin juga merasa oke, nggak ada soal, dia matang 5 tahun untuk kemudian melesat nanti. Jadi ini yang menyebabkan politik sangat cair. Justru karena kebekuan di istana membuat politik justru sangat cair. Jadi sebenarnya kita melihat hari ini sudah jadi tidak relevan lagi ya bahwa PT 20% dan kemungkinan kemudian pemerintah mendesain pemilu hanya dua pasang calon saja itu sudah jadi nggak relevan lagi kelihatannya ya. Oh, udah nggak relevan. Koalisi-koalisi yang ada udah nggak ada yang udah isinya kan untuk koalisi itu kan. Jadi Ibu Mega sebetulnya membelah politik atau mencairkan kebukaan politik dengan pidato kemarin. Yang orang anggap ya Mega pidato mimi memang mimi, tetapi intinya ada, yaitu dia memberitahu bahwa politik itu harus taat pada asas, dan asas itu yang dilanggar oleh Jokowi itu. Jadi Jokowi sebetulnya dijadikan dipamerkan sebagai orang yang tidak taat asas, dan itu yang sebetulnya kita sebut kemarin itu memalukan dan itu sudah menghina itu. Tetapi memang itu konsekuensinya kan Megawati nggak mungkin berbahasa basi dalam soal yang sifatnya konstitusional. Tapi nanti orang kritik lagi itu FNN Rocky Gerung harus itu memprovokasi pertentangan antara Megawati dan Pak Jokowi. Ya memang dari awal dia bertentangan kok, kita nggak memprovokasi, kita cuma mendeskripsikan bahwa Pak Jokowi akan fight back, kan itu intinya tuh. Karena Pak Jokowi masih punya banyak aparat untuk dikerahkan dalam rangka memastikan bahwa dia aman dari serangan-serangan terutama dari kalangan PDIP. Jadi tunggu aja, pasti akan ada gerakan baru dari Pak Jokowi sebagai seorang politisi untuk ya sebetulnya balas dendam. Kenapa kita nggak berani bikin kata itu kan terhadap hal yang dialami di forum internal PDIP? Ya, ya. Mari kita kalkulasi ya sekarang konfigurasi yang terbentuk ya. Kalau kemarin kan kelihatan sekali bahwa Caimin itu dalam tanda petik dia mencari berlindung di Prabowo dan Gerindra pada waktu itu ya, dengan mereka dia hadir bersama dalam Rakornas lalu dia menyatakan akan koalisi sebagai capres dan cawapres. Tapi sekarang ini kan Caimin belak, dia bilang bahwa dia mencoba menyalip elektabilitasnya Gerindra dan dia sudah dengan rekomendasi Istimewa Ulama PKB jadi presiden. Dan kemudian juga ini Pak Prabowo juga saya kira setelah Pak Caimin mulai menjadi bebek liar kembali, pasti juga mencari aliansi atau koalisi baru gitu. Saya kira bagi Prabowo sekarang memang lebih masuk akal dengan PDIP itu. Jadi ya mungkin akhirnya Ibu Mega merasa ya udah ya Prabowo Puan aja, karena lebih aman Prabowo daripada orang lain tuh. Ibu Mega kenal watak Prabowo yang ya mungkin kadang-kala jadi sangat lucu, tapi juga ketegasannya bisa berlebih menjadi semacam kemarahan tuh. Tapi yang penting Ibu Mega kenal watak Pak Prabowo. Jadi mengenali watak itu lebih aman sebetulnya. Jadi sangat mungkin Pak Prabowo balik lagi pada proposal dengan Puan itu. Dan Puan juga menganggap bahwa ya mungkin dia perlu magang dulu. Tetapi dalam waktu magang itu dia mesti tahu bahwa seseorang yang lagi jadi presiden, dalam hal ini Prabowo misalnya, nggak mungkin lagi mencalonkan di 2029 kan. Jadi lebih aman secara teknis Ibu Mega ya tuntun aja Puan dipasangkan dengan Prabowo, lalu Puan belajar tentang manajemen konflik terutama di dalam partai itu. Jadi pematangan Puan itu bagus juga lewat Prabowo tuh. Karena nggak mungkin lewat Pak Jokowi. Karena lewat Pak Jokowi Ibu Mega justru merasa bisa-bisa Jokowi ambil alih PDIP. Tapi kalau Prabowo kan nggak mungkin ambil alih PDIP, dia udah punya partai kok. Jadi kalkulasi pragmatis ini yang ingin saya terangkan pada publik. Jadi potensi Prabowo dengan Puan itu lebih aman dibandingkan dengan Jokowi taruh orang di PDIP lewat Ganjar, karena bisa dianeksasi, bisa diambil alih partai itu oleh Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi adalah seorang politisi. Kalau kita bilang nggak etis dong, enggak. Pak Jokowi tetap ingin punya partai putih. Di belakang kepalanya dia udah ketagihan kekuasaan, dan dia tahu hanya melalui partai putih kekuasaan bisa dia peroleh. Nah dia sekarang juga lame duck karena nggak punya kekuasaan, nggak punya partai politik Jokowi. Oke, tapi pertanyaannya begini, kalau begitu kan kemarin sebelum Ibu Mega secara terbuka menolak perpanjangan
masa jabatan dan juga penundaan pemilu itu kan Pak Jokowi sendiri sudah endorsement powernya itu sudah menurun sekali ya, Bung Rocky itu. Dan dengan sekarang situasi sekarang ini, apakah Pak Jokowi masih bisa mempertahankan grade-nya, terutama misalnya di KIP yang semula kadang-kadang akan jadi kendaraan Pak Jokowi atau kendaraan Scotty-nya Ganjar gitu. Ya, Erlangga Hartarto pasti membaca sinyal bahwa ya Jokowi endorsement powernya mungkin tinggal 3-4% itu kan setelah bertemu dengan PDIP. Dan kalau Jokowi masih mau mengandalkan KIB itu sebagai peralatan politiknya, itu juga nggak masuk akal lagi. Karena KIB sendiri kan udah merasa ia itu pada awalnya kira-kira setahun lalu masih kuat. Sekarang udah sangat lemah Pak Jokowi itu. Jadi pasti Pak Erlangga Hartarto punya ide lain untuk ya mungkin dia bikin koalisi dengan PKS justru dengan atau dengan Demokrat dan cari partner di mana Erlangga sendiri bisa muncul sebagai tokoh kan bagus juga begitu kan. Jadi Golkar ada tokoh karena memang disarankan atau dipesankan oleh Munas Golkar bahwa Erlangga harus jadi presiden tuh. Bikin juga PKB. Jadi nanti terbuka lagi tuh ke calon baru tuh. Jadi Ganjar mungkin udah di urutan ketiga keempat. Akan ada Prabowo, Caimin, Erlangga. Kenapa? Karena mereka semua punya partai. Itu intinya kan. Kalau Ganjar iya dia elektabilitasnya tinggi tapi partainya nggak ada. Demikian juga Anies sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi kita sorot aja bahwa politik kembali akan diasuh oleh tukar tambah yang basisnya partai politik, bukan lagi personal. Dan Pak Prabowo tentu dengan senang hati menganggap bahwa dia aman karena dia ya buat mencapai 20% gampang, tinggal satu partai juga jadi tuh. Erlangga juga anggap bahwa oke, KIB udah lemah tetapi dia tetap ke Golkar yang punya basis yang kuat tuh. Jadi sekali lagi akan mungkin 3-4 tokoh akan muncul tuh. Erlangga, Caimin, Prabowo, PDIP sendiri, Puan pasti namanya akan diucapkan. Mereka semua ini punya partai. Sementara Anies dan Ganjar tidak punya partai. Itu bahayanya politik Indonesia kalau di awal itu sekedar disemprotin wangi lalu merasa bahwa udah wangi. Padahal sebetulnya itu wangi yang tiba di kulit doang tuh, tidak masuk ke dalam pori-pori. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita nyebut dalam tanda petik itu ya, pidato Ibu Mega kemarin itu mengembalikan kedaulatan para ketua-ketua umum partai itu ke tangan mereka kembali setelah main ini mereka diambil alih oleh Pak Jokowi gitu ya. Wah, itu berita yang bagus tuh, itu rumusan yang bagus. Kedaulatan partai yang tadinya diambil alih oleh Jokowi. Jadi semua koalisi merasa bahwa Ibu Mega terima kasih karena udah mengingatkan kami ini sebetulnya dari awal ingin meloloskan nama yang diminta oleh Munas masing-masing partai. PKB, Caimin, Golkar, Erlangga, Prabowo adalah Gerindra. Jadi Ibu Mega sebetulnya secara tanpa banyak gaya menyatakan bahwa konstitusi bilang yang berhak untuk mencalonkan adalah partai dan gabungan partai itu. Nah, karena gabungan partai itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, maka Pak Jokowi diperlihatkan tidak mampu lagi mengendalikan, maka balik pada otonomi dari ketua-ketua partai. Jadi Ibu Mega memberi semacam energi baru supaya ketua partai ini beranilah maju buat jadi presiden. Nggak perlu minta izin pada Pak Jokowi. Makin seru ya situasi politiknya ya. Jadi ini menarik sekali dan saya kira kita terus amati dan dari hari ke hari pasti tanda-tandanya itu akan semakin jelas dan dengan mudah kita membacanya lagi gitu ya. Nah itu bacaan itu memang mesti lewat analisis akal sehat, bukan lewat surveyor. Yes. Survei itu dia nggak ngerti apa seperti yang dia survei, dia nggak paham tuh. Yang dia paham bahwa setelah survei amplopnya datang. Nah sekarang kerjaan lembaga survei pasti akan menurun karena nggak ada lagi partai yang merasa perlu lembaga survei. Mereka cuma perlu mengkonsolidasi dirinya supaya setiap partai bisa mengajukan calonnya sendiri. Di belakangnya nanti baru aturan-aturan koalisi. Tapi ya, semangat untuk menegakkan kedaulatan partai melalui kewibawaan pemimpinnya itu sebetulnya pesan terselubung dari Ibu Mega. Yes, oke. Karena itu nggak salah kalau kita sejak awal selalu mengawal semuanya itu dengan 0% ya. Udah dibilang dari awal 0%. Itu supaya nggak ada konco-koncoan. Oke. Thank you, Rocky.